Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 1991, peristiwa itu terjadi di Satin, Hong Kong. Setelah aku lulus dari sekolah menengah, aku tidak punya pekerjaan dan hanya berkeliaran sepanjang hari. Jadi ayah mengirimku ke rumah saudara jauh untuk belajar melukis secara profesional. Sebenarnya itu tentang membuat manusia dari kertas, kuda dari kertas, dan juga struktur dari kertas. Singkatnya itu adalah kumpulan benda yang terbuat dari kertas dan kemudian akan dibakar di acara pemakaman. Karena ini adalah profesi yang berhubungan dengan orang mati. Banyak orang merasa tidak tertarik, pada awalnya tidak terkecuali dengan aku. Tapi setelah belajar lebih dari setahun, perspektifku berubah secara dramatis. Pertama dan utama ini adalah sumber pendapatan dari keluargaku. Dengan beberapa kertas warna dan batang padi, ini dapat dijual untuk menghasilkan uang. Dan itu adalah industri yang sangat terampil. Dan guruku, aku tidak yakin apa yang harus dikatakan tentang ia. Tetapi ia sangat terkenal dalam jarak 10 mil dan 8 desa di dekatnya. Dia adalah guru yang hebat bagiku dan selalu mengajariku banyak hal. Suatu pagi di bulan September, guruku dan aku memindahkan beberapa hewan kertas keluar rumah agar memberi sedikit ruang. Guruku sangat akrab dengan prosesi pemakaman, jadi ia sering diundang saat upacara pemakaman dilangsungkan. Tapi sebelum ia pergi hari itu, ia berpesan kepadaku untuk tidak mengecat wajah orang kertas, karena orang kertas itu akan menjadi gambar spiritual jiwa. Itu adalah istilah yang digunakan dalam industri gambar kertas. Pengrajin akan menggambarnya dengan warna, untuk menggambar fitur wajah seseorang di kertas itu. Aku percaya itu karena dia takut aku akan membuat wajah jelek dan hanya membuang-buang waktu. Aku tidak peduli, dan aku takut jika guru mengomeliku. Jadi aku terus bekerja sendirian di rumah. Mayoritas orang takut memasuki toko kertas, sebenarnya aku juga begitu. Tetapi setelah aku terbiasa, aku lebih suka menyendiri dan bekerja dengan cepat. Aku membentuk tepung maizena yang direndam dengan minyak panas menjadi kerangka manusia. Dan dengan cepat dirakit dengan tangkai pohon palem yang sudah direndam di dalam minyak panas. Tidak hanya kuat tetapi juga sulit untuk dipatahkan. Itu membuatnya sangat nyaman dan fleksibel. Kawat yang menghubungkan badan kertas harus terbuat dari serat kosta. Benda-benda ini tidak terlalu ceroboh di bawah pengawasan guru. Guruku juga sering mengatakan bahwa dalam profesi ini tidak boleh menipu orang. Mungkin mudah untuk menipu siapa saja, tapi tidak mudah untuk menipu hantu. Biasanya bahan-bahan ini disiapkan oleh guru, jadi aku hanya perlu mengikuti perintahnya. Dalam industri kami, kertas yang diletakkan di bingkai disebut kulit, karena mengacu kepada jenis kulit yang direkatkan di badan kertas. Semua kulit yang bagus terbuat dari jerami kering. Tidak ada lem yang digunakan dalam pembuatan, melainkan plester yang terbuat dari tepung dan juga beras ketan. Tetapi rasio air menjadi tepung dan juga suhu sangat penting untuk menentukan fleksibilitas. Meskipun banyak orang tidak lagi tertarik dengan kerajinan kuno ini, tapi berbeda dengan guruku, ia selalu tertarik dengannya. Meskipun aku bisa saja tidak setuju dengannya, tapi aku sangat menghormati beliau. Setelah lebih dari setahun belajar, aku telah menguasai semua ini. Butuh waktu setengah hari dan sementara aku tidak bisa melihat kesempurnaan kerangka ini. Dalam penampilan luar hampir sangat identik seperti apa yang akan dilakukan guru. Aku mengambil pensil dari laci untuk mewarnai manusia kertas, dan aku ingin menggambarnya menggunakan pakaian. Aku menghadap manusia kertas pada saat itu, tapi tiba-tiba saja aku merasa sepasang mata sedang mengawasiku. Aku melihat ke belakang dan hanya ada manusia kertas di sana. Aku menemukan kuas cat guru dirancang khusus untuk mewarnai manusia kertas dan menciptakan jiwa mereka di atas kertas. Pada saat yang tepat sebuah ide muncul di benakku. Warna langit di luar secara bertahap menjadi gelap. Tapi sampai saat ini guru masih belum kembali. Mungkin ia lupa dengan waktu, karena ia juga diundang untuk minum-minum. Tetapi setelah perjuangan panjang aku akhirnya menyerah. Pikiran dan hatiku tidak ingin membuat guru kesal. Sudah pukul 10 malam dan guru masih belum kembali. Ketika aku melihat orang-orang kertas di ruangan itu, aku mendapatkan perasaan aneh di hatiku. Aku memiliki beberapa firasat seperti itu, tetapi aku masih belum bisa melupakan ide yang terbentuk di kepalaku. Aku selalu ingin melakukannya, tetapi guru tidak akan pernah membiarkanku melakukan ini. Jadi ini adalah kesempatan yang baik bagiku untuk memamerkannya. Jadi aku mulai menggambar jiwa untuk orang-orang kertas dengan hati-hati. Sebenarnya aku menikmati menulis dan menggambar. Jadi aku percaya aku bisa menggambar dengan sangat baik. Hanya saja jika gambarnya buruk, guru akan menganggapnya membuang-buang waktu. Jadi aku harus hati-hati. Aku menyelesaikan orang kertas pertamaku dengan sangat gugup. Dan itu sukses besar.
Aku menjadi lebih berani dan dengan cepat menggambar orang kertas kedua. Satu-satunya hal yang tidak aku pahami adalah mengapa ada banyak warna merah di kotak warna guru. Setelah selesai, aku melihat karya agungku sebagus manusia kertas buatan guru. Berbicara dengan orang kertas yang penuh jiwa. Aku percaya itu bahkan lebih indah daripada orang kertasnya. Semuanya telah dibersihkan tetapi guru masih belum kembali. Sepertinya ia terlalu mabuk. Jadi aku pergi tidur terlebih dahulu. Awalnya aku tidak bisa tidur nyenyak karena aku selalu khawatir tentang kapan guru akan kembali agar aku bisa membukakan pintu untuknya. Tetapi kelopak mataku tidak mendengarkan tubuhku dan aku tertidur tanpa menyadarinya. Ketika aku berbaring mungkin saja aku juga tertidur nyenyak. Tetapi kemudian aku mendengar suara orang berjalan-jalan dan itu sangat aneh. Tampaknya seseorang telah berjalan di depan pintu, dan suara kertas yang bergesekan bisa terdengar dari waktu ke waktu. Aku duduk dan mendengar suara dari tempat tidur. Suara itu berasal dari pintu. Aku berpikir bahwa itu sangat aneh. Apakah itu fantasiku? Aku memeriksa jam bandul di atas meja, dan ternyata itu sudah lewat pukul 12 malam. Aku takut jika itu adalah guru yang pulang dalam keadaan mabuk dan juga sempoyongan, dan ia menyebabkan kerusakan dari luar. Jadi aku bangun dan pergi untuk melihat. Tapi yang aneh adalah tidak ada siapapun di luar sana. Dan aku masih belum mengetahui dari mana suara itu berasal. Aku membuka pintu sekali lagi dan melihat ke halaman apakah ada sesuatu yang aneh di sana. Namun halaman itu juga kosong. Mungkin saja guru minum terlalu banyak dan tertidur di rumah seseorang. Jadi dia tidak mungkin kembali malam ini. Nampaknya suara yang aku dengar hanyalah mimpi, karena aku sedang bermimpi pada saat itu. Namun cahaya dari dalam ruangan memungkinkanku untuk melihat bayangan seseorang yang berlari ke arahku. Seseorang muncul dari belakangku. Itu adalah seorang pria dengan tongkat kayu di tangannya. Sebelum aku bisa melihat dengan baik, sebuah tongkat kayu memukul kepalaku. Aku belum memahami situasi yang terjadi karena serangan mendadak itu. Baru saat itulah diriku mendorong dengan enggan untuk melihat ke belakang, untuk melihat siapakah yang telah memukulku. Tetapi ketika aku sudah melihatnya dengan jelas, itu membuatku sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Di depanku berdiri seorang manusia kertas yang baru saja aku buat hari ini. Seorang pria yang terbuat dari kertas dengan kerangka batang daun palem dan juga kertas jerami. Bagaimana mungkin manusia kertas di depanku bisa bergerak? Dan dia bahkan ingin membunuhku dengan tongkat kayu yang dipegangnya. Aku tidak peduli tentang itu sekarang. Aku berusaha mundur dengan secepat mungkin untuk menghindari tongkat kayu yang terus berayun ke arahku. Tetapi pada saat yang tepat tanganku bersentuhan dengan sesuatu yang biasanya digunakan untuk memotong padi. Aku dengan putus asa melambaikan sabit ke depan, membuat sayatan panjang di paha manusia kertas. Gerakan manusia kertas berhenti, tetapi aku menjadi sangat takut karena seolah-olah aku sedang merusak mahakaryaku sendiri. Aku dalam keadaan syak waktu itu. Entah dari mana aku mendapatkan pikiran konyol seperti itu. Pria di depanku hampir mencekikku ketika aku masih dalam keadaan linglung. Sekarang pria kertas itu berlari ke arahku. Mungkin karena aku terlalu menggambar begitu banyak. Pria kertas saat itu tampak seperti orang sungguhan. Aku segera membuang ide-ide konyol di kepalaku. Sementara aku terus saja mengayunkan sabit ke arah depan. Karena sabit itu sangat tajam, aku bisa melihatnya memotong beberapa bagian dari manusia kertas. Meskipun kulitnya telah robek dan tergores, dan kerangka dalamnya telah terbuka, tapi gerakan manusia kertas itu terus berlanjut. Pria kertas itu menerjang di depanku. Dalam sekejap mata, sebuah tongkat besar di tangannya bergerak ke arahku. Aku tidak berdaya menahannya. Yang bisa aku lakukan hanyalah memejamkan mata sembari menunggu tongkat itu mendarat di tubuhku. Tapi pada saat itu aku merasakan cahaya muncul di depanku dengan udara panas yang menyebar. Ketika aku membuka mata, itu adalah manusia kertas yang terbakar dengan obor di dadanya. Ada sosok yang berdiri di belakang cahaya yang menyala-nyala dan api yang mengamuk. Dia membakarnya dengan obor, dan itu adalah guruku yang kembali. Dia melihat situasiku dan menggunakan obor untuk menyelamatkanku. Ketika aku melihat guru kembali, aku hanya ingin memberitahunya tentang apa yang baru saja terjadi. Dia tiba-tiba menghentikanku ketika aku berkata, "Guru, barusan itu benar-benar menjadi nyata. Keluarkan semua manusia kertas untuk menghindari bencana." Guru menyuruhku untuk membakar semua manusia kertas yang telah aku buat hari ini. Hasil kerja kerasku hari ini berubah menjadi api yang mengamuk dalam sekejap mata. Tetapi setelah menyaksikan penampilan kejam manusia kertas yang baru saja dibangkitkan, aku merasa terdorong untuk membakar semuanya. Guru bertanya mengapa orang kertas menjadi nyata dan mengapa aku memberikan mereka jiwa. Ternyata ceritanya memiliki sejarah panjang dan banyak rahasia kuno. Menggambar jiwa ini bahkan merupakan anekdot never ending.
Jika Anda menggambar manusia kertas terlalu mirip dengan manusia, maka dia akan memiliki jiwanya. Manusia kertas hanya membutuhkan tulang, dan tanggung jawab mereka adalah untuk menggantikan jiwa orang mati. Sehingga manusia kertas tidak dapat memiliki jiwanya sendiri. Di kotak warna guru terdapat sebuah warna merah yang telah dicampur. Dan cat itu hanya bisa digunakan di saat terakhir. Ada cat berwarna merah yang terbuat dari bubuk darah ayam jantan. Kemudian dicampur dengan cat yang hanya bisa diaplikasikan ketika ritual akan dimulai. Ketika manusia kertas dan kuda kertas akan dibakar. Begitulah akhirnya aku masih belajar teknik kerajinan dari sang maestro. Aku masih melakukan pekerjaan ini, tetapi aku juga sangat menghormati orang-orang yang datang sebelum aku. Akhir-akhir ini aku telah melihat banyak sekali hal-hal aneh dalam bisnis ini, yang dikenal sebagai berbisnis dengan yang hidup di siang hari, dan berbisnis dengan yang mati di malam hari. Apakah kalian percaya dengan ritual ini? Sampai ketemu di video selanjutnya.